Halo semuanya, kembali lagi dengan saya hari ini pada tanggal 14 November 2020. Kenapa saya rehab membuat konten selama 1 bulan? Karena ada sebuah cerita pada tanggal 11 Oktober 2020. Di sini saya akan menceritakan kronologi cerita mengenai Casper. Pada tanggal 9, Casper awalnya lemas tapi masih bisa bermain, dan ketika selesai bermain, Casper akan tertidur pula 1-2 jam seperti biasa. Pada tanggal 10 Oktober 2020, di sini hari pertama menunjukkan gejala muntah-muntah cairan biasa. Jalan ke sana ke sini, tidur terus-menerus tidak berdaya. Kira-kira muntah-muntah dari pagi sampai siang hari. Kemudian badan lemas dan saya langsung bawa ke dokter hewan. Sesampainya di klinik hewan, saya masuk dan langsung timbang berat badan. Dokter memberikan 3 jenis suntikan, yaitu anti muntah, anti berak, dan penurun panas demam. Dokter juga memberikan resep obat sebanyak 5 jenis obat, dari kapsul, tablet, dan puyer. Setelah itu saya pulang membawa Casper dan terbaring lemah. Kemudian saya bergegas membeli obat dan mengantri sampai sore, sekitar jam 5. Sesampainya di rumah, saya mencium bau yang sangat busuk. Kemudian saya mencari dari mana asal bau tersebut. Kemudian saya melihat berak berwarna merah di atas kain kursi. Saat itu saya bergegas membereskan kain tersebut. Kemudian Casper saya kasih makan bubur, kemudian minum obat. Setelah itu kira-kira 3 jam dia beristirahat. Saya kira sudah baik-baik saja. Kemudian adik saya mengatakan bahwa semalam berak-berak darah dan bau sekali beberapa kali. Besok paginya pada tanggal 11 Oktober 2020, tepat di hari Minggu, Casper ada duduk sebentar, diam, jalan ke sana dan ke sini, keluar teras depan, melihat dari celah luar seperti biasa. Makan pagi juga masih bisa, dan obat juga masih minum dan ditelan. Saat mau makan siang, badan tiba-tiba lemah sekali dan bergegas kembali ke klinik hewan. Saat di klinik hewan, dokter mengatakan dokter sedang melakukan operasi pada anjing lainnya, dan tidak lama kemudian Casper saya gendong itu kembali berak darah lagi, dan saya menurunkannya ke lantai. Kemudian setelah menunggu kurang lebih 20 menit, operasi pada anjing lain selesai dan saya masuk. Di situ perawat telah menyiapkan infus. Casper ditidurkan di atas meja, dan kemudian dokter mengatakan ciri-ciri seperti ini adalah penyakit virus parvo. Dokter mulai memasang infus. Saat memasang infus juga hampir tidak bisa dilakukan karena darah sudah tidak keluar banyak lagi. Tapi dokter tetap berusaha semaksimal mungkin dan infus bisa masuk ke dalam tubuh Casper. Casper saat itu merasa kesakitan dan mengeluarkan suara Setelah itu saya bergegas pulang ke rumah sambil membawa infus. Dan sampai di rumah, saya baringkan di atas kursi, dialaskan koran dan kain khusus hewan. Saat itu saya benar-benar sudah sedih, hanya berdoa saja. Kemudian saya masuk ke kamar untuk beristirahat sebentar, dan giliran adik saya menjaga Casper. Saat itu Casper ketika dipanggil namanya, dia masih menjawab Selang 4 jam kemudian, adik saya memanggil saya untuk melihat Casper.
gejala muntah, bubur, dan berbusa di mulut, dan berak-berak darah 4 kali. Kemudian tiba-tiba kejang-kejang. Yang pertama seperti sadar, mata terbuka, dan sedikit senyum kepada saya. Saya bilang, oke, gak apa-apa, kami ikhlas Casper. Kami semua ikhlas. Kemudian kami panik dan menelepon dokter lagi. Tapi mungkin dokter saat itu sedang sibuk juga. Kemudian kejang-kejang lagi, dan gusi langsung biru, dan badan pelan-pelan menjadi dingin, perut sedang tekan-tekan, keluar darah dari duburnya. Casper meninggal di sore hari pada saat hujan gerimis. Casper pamit dengan senyumannya, "Selamat jalan Casper." Casper sudah tidak merasakan sakit lagi. Kami segera menelepon adik laki-laki saya dan mencari pertolongan untuk dikuburkan. Sedih, bingung, perasaan menjadi satu. Selamat jalan Casper.